Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari yang sudah komen di video saya sebelumnya terkait nasab Muhammad Qasim bin Abdul Karim ya. Ini saya coba tampilkan dua video untuk menunjang dari pernyataan tersebut. Seperti biasa, saksikan sampai akhir ya. Jadi disclaimer dulu sebelum saya membahas tentang videonya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman yang melihat video saya, baik yang sudah maupun yang baru. Saya bukan ustadz, jadi saya bukan ustadz, saya cuma membaca-baca buku-buku terkait akhir zaman. Kemudian akhirnya saya membaca bukunya Muhammad Qasim yang berisi mimpi-mimpinya itu. Kemudian saya lihat channel Gaza beserta video-videonya yang kemudian saya gali-gali lagi sendiri terkait siapa sebenarnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu. Kemudian memang kalau kita kembali kepada kesimpulan yang sudah kita lakukan, coba saya urut pelan-pelan ya. Jadi kesimpulan yang sudah pernah kita sampaikan yaitu kenapa kok Muhammad Qasim ini adalah calon Imam Mahdi menurut versi saya ya. Sekali lagi ini video adalah sharing menurut versi saya. Yang pertama adalah dari segi fisik beliau itu sesuai dengan hadisnya, yaitu dahinya lebar, kemudian ada tahi lalatnya di sebelah sini dan hidungnya mancung. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, namanya mirip dengan namanya Nabi Muhammad. Kan Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu mirip dengan Muhammad bin Abdullah. Terus yang ketiga, ternyata Muhammad Qasim ini dan Imam Mahdi ini adalah seharusnya keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang coba kita bahas di video kali ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah mimpi-mimpi yang disampaikan Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu adalah seakan-akan beliau itu beraktor sebagai aktor, melakukan kegiatan atau melakukan tindakan atau berucap dalam mimpi-mimpinya itu seakan-akan itu adalah Imam Mahdi. Jadi tindakan perbuatan yang diperlihatkan dalam mimpinya Muhammad Qasim seakan-akan Muhammad Qasim itulah Imam Mahdinya. Kemudian yang kelima adalah waktu menyampaikan mimpi-mimpi ini Muhammad Qasim itu tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman. Kok bisa gitu loh, tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman tapi mimpi yang disampaikan itu terkait akhir zaman, bahkan melengkapi hadis-hadis yang ada. Nah dari video ini yang ingin saya coba sampaikan adalah terkait yang keturunannya Nabi Muhammad ya. Nah video ini juga yang membuat saya terkejut juga, ternyata kok sesuai gitu. Mari kita coba saksikan bersama-sama ya videonya dari di sini. Jadi video ini adalah kisah perjalanan dari Kang Diki Chandra. Kang Diki Chandra itu adalah ketua Gaza dimana waktu pertama kali dia itu mendengar tentang mimpinya Muhammad Qasim itu kan langsung percaya sama mimpinya Muhammad Qasim, kemudian melakukan tabayun langsung. Kang Diki Chandra melakukan tabayun langsung ke Pakistan menemui Muhammad Qasim bin Abdul Karim dan tinggal beberapa waktu di sana. Jadi untuk membuktikan sebenarnya seperti apa sih yang namanya Muhammad Qasim ini. Ternyata nyampe sana dan memang tinggal di sana. Kemudian waktu nyampe di Pakistan itu beliau melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah, waktu pertama kali Kang Diki Chandra nyampe di sana, ternyata Muhammad Qasim ini orangnya masih tertutup ya, tertutup dan pendiam. Jadi kurang komunikasinya itu kurang ini karena kayak mungkin pemalu atau gimana. Sampai ada salah satu cirinya juga yaitu dia itu gagap, agak gugup kalau diajak komunikasi. Kan terlihat dari video ini bahwa beliau itu kan kelihatan sebagai orang yang pemalu. Nah,
karena beliau itu pemalu, jadi tidak semua informasi itu bisa digali waktu itu. Nah, ada salah satu informasi di video ini yang akhirnya terungkap waktu sesi wawancara, yaitu terkait dari nasab. Mari coba kita saksikan bersama-sama ya kejadiannya waktu wawancara antara Kang Diki Chandra dengan Muhammad Qasim. Jadi alhamdulillah tadi beliau sampaikan juga, Dr. Hilmi tadi beliau juga sampaikan, jadi kata beliau ketika masih kecil pamannya ini selalu berbicara soal nasab, suka berbicara soal siapa keluarga kita dan dari mana keluarga kita. Jadi beliau sampaikan waktu beliau masih kecil sampai beliau muda, setiap bertemu dengan pamannya beliau selalu menyampaikan kalau kita ini ada family dengan Rasulullah SAW. Tapi mungkin karena zaman, jadi keluarga ini sudah tidak begitu menghiraukan lagi soal nasab dan segala macamnya. Dan kebetulan ketika pamannya umur di tahun 2005 itu meninggal. Dan ketika pamannya meninggal, maka tidak ada lagi yang membahas soal nasab di keluarganya. Baik. Jadi jelas ini informasi juga baru bagi kami. Alhamdulillah, ini berarti kita masih bisa menelusuri bagi kita yang ingin tahu. Walaupun di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa beliau memang adalah anaknya Nabi Muhammad SAW, anakku, dan memang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umat yang yakin dengan kabar kenabian sesuai dengan 40 lebih hadis-hadis tentang kabar kenabian dalam mimpi, maka kita tentu akan lebih percaya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya itu kami sudah yakin bahwa beliau adalah cucu dan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ini menjadi penting bagi kami untuk menambah memperkuat. Ternyata saya sendiri juga baru tahu, beliau baru terbuka juga barusan dan belum pernah ada di videokan dan belum pernah ada yang menanyakan. Ternyata pamannya itu banyak membicarakan tentang informasi bahwa keluarga besar mereka itu pamannya, berarti adik-adik ayahnya, menyatakan bahwa kita ini masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, menyampaikan tentang nasab-nasab. Baiklah, begini saja kita dengan informasi tadi, berarti ada kesaksian dari pamannya bahwa pernyataan bahwa Said Qasim adalah jelas secara administratif duniawiyah gitu ya, bahwa masih alhamdulillah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, itu hasil dari wawancara yang sudah dilakukan waktu itu ya. Jadi Kang Diki sudah datang ke Pakistan untuk menemui Muhammad Qasim. Ternyata terjadi salah satu wawancaranya menyatakan ternyata baru ketahuan kalau di keluarganya itu mengetahui ya kalau ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW, terutama dari pamannya. Kemudian kita coba ada video berikutnya ini setelah Kang Diki itu sampai ke Indonesia, ada kisah lagi ya terkait masalah nasabnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Ntar lagi kita cek videonya ya. Ya, mari kita saksikan videonya ya. Jadi ini adalah video setelah Kang Diki pulang ya. Ceritanya setelah Kang Diki pulang dari Pakistan. Waktu terakhir saya dari Pakistan, mungkin waktu itu Muhammad Qasim belum berhasil meminta atau mungkin baru meminta buku surat nasabnya. Nah, itu setelah kami rombongan Gajah keluar dari Pakistan ya, kembali ke Indonesia. Nah, alhamdulillah saudara kita dari Amerika, Brother Syed Ali, kan masih di sana ya. Terakhir dia pergi dari Pakistan itu, maksudnya orang-orang dari luar negara lain yang tinggal di Pakistan waktu itu ya. Nah, mungkin setelah kami berangkat, baru Muhammad Qasim mendapatkan buku dari keluarga besarnya.
Ya. Nah, ternyata Masya Allah, Syekh Ali mengatakan melihat langsung buku surat nasab yang sudah lusuh, sudah tua. Tuh kan, sudah tua. Bukan yang baru model mat ini, zaman kini, bukan. Tetapi yang sudah lusuh, sudah tua. Nah, di situ dia buka-buka, Masya Allah, Muhammad Qasim memiliki jalur kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan tegas. Nah, jadi dari dua video itu sebenarnya bisa kita simpulkan memang dari kesimpulan kita yang tadi itu kan salah satunya adalah pernyataan bahwa Muhammad Qasim ini adalah keturunannya Nabi Muhammad sesuai dengan hadis terkait Imam Mahdi ya. Jadi untuk kalau misalnya mau teks realnya seperti apa, teks ininya jalurnya sampai ke bawah itu kita memang masih belum dapat, tapi memang ada dua video ini memang yang menyatakan bahwa memang Muhammad Qasim ini ada garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa dalam mimpinya yang ada Nabi Muhammadnya itu kan Nabi Muhammad memanggil Muhammad Qasim ini sebagai anakku. Ini kan menunjukkan bahwa Muhammad Qasim adalah keturunannya. Gitu aja dari saya untuk jawaban pertanyaan terkait nasab dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang ada di Pakistan. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa share ya supaya dunia tahu siapa Muhammad Qasim ini sebenarnya. Dan subscribe juga bagi yang belum, supaya kalau misalnya ada video-video lagi dari saya, teman-teman bisa menyaksikan semua ya. Itu aja dari saya. Sekali lagi video ini sekedar sharing aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.